Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berjumpa kembali dengan IUSC Harimu. Kali ini kita akan unboxing sebuah power tools atau alat pertukangan yang mana alat ini belum pernah saya punya dan belum pernah sama sekali saya gunakan sebelumnya. Jadi saya nggak tahu apakah saya bisa menggunakannya. Tetapi ya sesuai dengan judul channel kita ini, tujuannya adalah untuk mengisi hari-hari kita, di mana hari-hari libur itu bisa bermanfaat dan bisa kita isi dengan sesuatu yang lebih bernilai atau bermanfaat bagi kita ataupun bagi lingkungan kita. Nah, power tools ini yang saya beli adalah sebuah power tools dari Ryu. Itu sebuah circular saw tipe RCS 185 versi kedua. Nah, mari kita lihat spesifikasinya apa-apa aja, karena untuk mereview secara detail saya juga tidak punya wawasan di bidang itu. Paling-paling hanya sekedar gambaran secara kasarnya, karena saya bukan seorang tukang ahli dan bukan juga seorang reviewer yang hebat terhadap sebuah tools. Mari kita lihat apa-apa aja spesifikasinya. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya, di sini tertera untuk diameter dari blade-nya itu sendiri adalah 185 mm, itu 7 inci, dengan low speed-nya tanpa beban itu di 4500 rpm. Untuk daya sendiri itu 1300 watt. Nah, ini adalah merek, kemudian serinya RCS 185 seri kedua. Kemudian ini high power motor, twice cutting process gear, lowest noise, chisel tooth combination blade. Nah, itu bagian depan. Kemudian kita lihat di bagian sampingnya. Bagian samping juga tidak sama ya. Ada mereknya, terus di sini input powernya 1300. Kemudian di sini berapa speednya, itu tanpa beban 4500 rpm. Jadi blade diameternya itu 185 mm. Nah, untuk pemotongan sendiri pada posisi vertikal atau berdiri itu tebal yang bisa dipotong adalah 63 mm. Kemudian pada posisi 45 derajat sekitar 40 mm. Nah, bebannya atau beratnya sendiri dari circular saw ini adalah 45 kg. Itu untuk di bagian depannya. Bagian belakang itu sama ya. Dan sisi satu laginya sama juga. Mari kita coba buka apa-apa saja yang di dalam paket Ryu Power Tools ini. Baiklah rekan-rekan, mari kita lihat apa saja isi paket yang sudah kita terima ini. Kebetulan saya terima plastiknya sudah kayaknya sudah terbuka ya. Mungkin apakah karena memang ada buku garansi atau kartu garansi yang harus diberi tanggal atau bagaimana. Oke, kita buka plastiknya. Oke, kita lihat isi paketnya apa-apa saja. Oke, pertama itu adalah kartu garansi dan kartu petunjuk manual booknya. Ini manual book, kemudian ini kartu garansi dari Ryu. Oke, kita lihat. Oke, ini buku petunjuknya dan kartu garansi. Ini kartu garansi kita, untuk garansinya itu berlaku selama 6 bulan. Untuk suku cadang gratis, kemudian satu kali reparasi untuk suku cadang diskonnya 40%. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, ini untuk kartu garansi dan buku manual booknya. Oke, kita singkirkan. Kemudian, nah, ini dalam plastik terpisah terdapat sebuah
alat bantu untuk roller guide, apa namanya istilahnya. Ini ada alat bantu untuk potong, dan ini adalah circular blade-nya, itu 7/4 inch ya. Jadi yang 185 mili tadi adalah 7/4 inch. Kemudian ada jumlah giginya ada 24T. Jadi jumlah gigi ini 24 buah, 24 teeth. Nah, di sini tertulis maksimum RPM-nya di 7.500, sedangkan di Shiryu ini adalah mesinnya sendiri adalah 4.500 RPM. Jadi aman ya. Yang perlu dipastikan adalah itu, jangan sampai speed RPM dari dari blade-nya lebih rendah daripada RPM dari mesinnya. Kemudian ini adalah carbon brush. Kita diberi juga carbon brush untuk pengganti ya. Oke, ini silakan disimpan untuk keperluan suatu saat nanti. Oke, ini kemudian ini dia mesinnya. Selain itu tidak ada lagi teman-teman. Oke, kita singkirkan kotaknya dan singkirkan kotaknya dulu. Oke, jadi ini untuk mesinnya teman-teman, untuk mesinnya. Ya, karena saya belum pernah menggunakan mesin lain sebelumnya, jadi kalau dilihat dari bentuknya kokoh juga ya, dan sangat enak juga kayaknya dipegang, dan sudah ada handle untuk di depan. Jadi kalau teman-teman menggunakan mesinnya nanti, ini lumayan 4,5 kilo ya beratnya. Nah, pada mesinnya di sini adalah spindle lock, berguna untuk nanti kalau kita mengganti blade-nya atau membuka blade-nya di sini. Sini juga sudah tersedia kunci untuk sudut 45 derajat. Kalau kita seandainya memotong nanti sudut 45 derajat, kita tinggal putar di sini. Sistem penguncian hanya di depan ya. Sistem penguncian hanya di depan. Jadi ini 45 derajat. Sini. Oke. Kemudian cukup mudah ya untuk menggantinya. Kemudian ini ada kunci untuk naik turunnya blade-nya. Jadi ada sudut berapa derajat sampai berapa derajatnya, sampai datar ya, apa ukurannya senti, saya nggak tahu juga, nanti kita baca petunjuknya. Mohon maaf kalau saya ada yang salah dalam reviewnya, karena saya bukan seorang yang ahli dalam review ya. Jadi di sini hanya unboxing, kemudian kita lihat hasilnya. Ini mesinnya. Oke. Cukup ringkas ya. Semoga bermanfaat bagi kita untuk membuat perlengkapan rumah yang sederhana. Oke, kita akan coba memasang blade-nya dulu teman-teman. Oh ya, untuk roller guide ini bisa dipasang di sini. Di sini. Ya. Kemudian di sini ada locknya, teman-teman. Kita buka locknya dulu. Nah, jadi ini bisa kita atur sesuai dengan berapapun yang kita mau. Sepertinya ukurannya kalau ini mungkin ada 10 cm ya. Jadi maksimumnya itu hanya kayak 10 cm. Nanti kita lihat setelah kita memotong, atau sampai di sini itu sekitar 14 atau ya 15 cm lah paling-paling ya. Kalau lihat dari, karena begitu di 15 dia tidak bisa terkunci lagi teman-teman. Tapi saya tidak membantu kalau kita memotong di angka
10 cm atau apa untuk ruler guide ini. Oke, ini kita singkirkan. Mari kita coba memasang blade-nya. Oke, sebelum kita memasang blade-nya, kita lihat kualitasnya juga. Ini sangat kokoh juga ya, saya rasa ya. Dan ini wow, saya nggak tahu ini gimana cara pengerjaannya. Ini terkunci dia. Bisa terkunci dia. Oke teman-teman, kita akan coba memasang blade-nya, blade dari Ryu ini. Ini blade-nya teman-teman. Mari kita coba. Jadi cara pemasangannya adalah kita longgarkan ini terlebih dahulu ya. Kemudian untuk pemutarannya berlawanan, jangan jarum jam. Jangan lupa untuk memencet spindle lock yang ada di belakangnya atau di bagian depan dari mesin. Oke. Nah, setelah ini terbuka, oke, dibuka semuanya, dan blade-nya dipasang dari sini. Sebentar, saya ini dulu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, sudah terpasang ya. Ini kita kembalikan. Jadi kelemahan yang pertama saya rasakan dari mesin ini, walaupun saya baru pertama kali menggunakan atau baru pertama kali mempunyai mesin circular saw ini, adalah guide-nya ini sepertinya tersangkut ya, dan tidak bagus ternyata teman-teman dari Ryu-nya. Mungkin ya kalian bisa dengar sendiri ya seperti apa bunyinya, dan itu adalah pegas yang tersangkut di bagian belakang dari blade guard-nya ini. Jadi cukup mengganggu juga ya. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ini belum saya coba menghidupkan mesin dengan blade-nya terpasang. Hanya saja yang pasti ini guard-nya ini nyampe di sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari dalam bagian di sini ada yang beradu dengan pernya. Jadi blade ini tersangkut pada per atau pegas yang menarik ini kembali ke sisi semula. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, ini sudah ada goresan-goresan saat saya coba mau memutar blade-nya tadi. Memutar blade guard-nya ini ya. Jadi itu merupakan suatu kelemahan dari Ryu. Memang ini adalah mesin pertama saya, cuman sepertinya ini ada nilai negatif yang sangat tidak bagus bagi pemula seperti saya ya. Ya semoga aja ini tidak bermasalah besar nantinya. Nanti kita coba akali mungkin sedikit di amplas di bagian sini sehingga ketebalannya sedikit berkurang, sehingga kita bisa blade-nya tuh bisa kembali seperti ini, karena fungsi blade guard ini yaitu seperti itu. Begitu kita telah selesai memotong, dia akan kembali seperti ini. Nah, kalau posisi sekarang dia akan tersangkut teman-teman. Blade-nya tidak bisa kembali, dan itu sangat berbahaya jika mesin sedang dalam keadaan berputar. Oke.
Oke teman-teman, kita akan coba tes atau potong sedikit kayu. Masih ada kayu sepanjang ini. Kita coba ukur dulu berapa tebalnya. Dan kita bisa atur ketinggian. Cari mata pisahnya. Oke, segini cukup ya. Oke, teman-teman, kita coba potong dengan menggunakan gergaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pemula mungkin belum lurus ya, saya akan coba lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cukup ini ya, cukup bagus dan rapi hasil potongnya. Nah, tinggal mungkin bagaimana kita belajar cara memotong dengan yang benar. Oke teman-teman, itulah tadi pengetesan dengan menggunakan Circulasso Ryu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi teman-teman tunggu sebentar ya, saya cabut dulu powernya. Oke, jadi teman-teman, karena tadi yang bermasalah itu adalah di bagian pegas atau per dari blade-nya yang tersangkut pada body plate-nya. Jadi saya beralternatif untuk membuka pernya saja, karena mungkin nanti akan saya carikan per yang lebih halus dan yang lebih tipis ya, karena dengan per yang setebal itu efeknya menjadi tersangkut pada blade-nya terhadap body dari bagian dalam mesinnya. Ini saya coba lihatkan di bagian mana yang tersangkutnya teman-teman, sebentar. Oke, jadi teman-teman, kalau dilihat di bagian dalam sini itu terdapat cantolan untuk per, dimana per itu akan menarik si body dari blade-nya itu. Nah, begitu blade-nya masuk ke dalam, begitu kita mulai memotong, blade-nya ini masuk ke dalam seperti ini, terangkat ya. Jadi begitu blade-nya terangkat, saya di sini. Jadi begitu blade-nya ini terangkat seperti ini. Nah, si per tadi tersangkut antara body luarnya dengan plat pelindung ini, saw blade-nya ini. Jadi sangat sangat sayang sekali dengan kondisi seperti ini yang sangat tidak menyenangkan lah bagi kita para pembeli ataupun pemula yang ya, kalau seandainya dengan harga segini jadi akhirnya tidak puas ya, walaupun harganya terbilang cukup murah ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, itu bisa kita akali dengan cara membuka pernya atau mengganti pernya dengan yang lebih halus lingkarnya. Nanti akan kita coba cari spare partnya di luar. Jadi untuk sementara waktu saya akan buka pernya. Jadi setidak-tidaknya begitu mesin kita sudah tidak kita pakai lagi, ya blade-nya otomatis akan kembali ke bawah ya. Karena dia akan lebih berat ke bawah. Jadi begitu kita tidak pakai, itu si blade tetap akan berada ke bawah. Oke. Jadi begitu teman-teman. Jadi inilah penampakan Ryu RCS
185 seri kedua yang sangat ya bagi pemula seperti saya sudah sangat bermanfaat ya, dengan kondisi walaupun ada kekurangan seperti yang disebutkan tadi, namun dari sisi pemotongan saya cukup puas. Walaupun ya kalau untuk hasil saya tidak tahu apakah ini cukup bagus dari para tukang senior atau profesional, tetapi secara pribadi saya cukup puas dengan hasilnya. Jadi demikian teman-teman, review singkat atau unboxing singkat. Kalau dibilang review, dia tidak merupakan review, hanya sebuah unboxing singkat dan tes pemotongan kan bagi saya seorang pemula yang menggunakan circular saw. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa membuat saya bersemangat untuk mencoba membuat beberapa perlengkapan di rumah yang mungkin ya bisa dimanfaatkan sendiri atau siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman lain juga nantinya. Oke, sekian dulu dari saya untuk hari ini. Selamat berjumpa kembali di Ayo Isi Harimu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like jika Anda suka dengan video ini, kemudian tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan pastikan loncengnya dibunyikan atau diaktifkan agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.